Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sony Gunawan dengan NIM 2009076029. Hari ini saya akan menjelaskan soal tentang materi regresi linear sederhana mata kuliah probabilitas dan statistik. Soalnya, sebuah observasi dilakukan terhadap sampel acak yang terdiri dari 8 kelurahan di Kecamatan Samarinda Hilir mengenai pendapatan dan pengeluaran terkait masalah kesehatan medis selama pandemi COVID-19 penduduk kelurahan tersebut selama tahun 2020. Dengan tabel yang sudah disediakan, yaitu ada 8 kelurahan dengan total pendapatan dan pengeluarannya. Soal yang pertama, dengan menggunakan metode kuadrat kesalahan terkecil least square method, tentukan persamaan regresi linear sederhana pengeluaran medis terhadap pendapatan, kemudian jelaskan arti koefisien yang terdapat dalam persamaan tersebut. Sebelumnya, dengan tabel yang tersedia, kita cari nilai sigma X, sigma Y, X kuadrat dan sigma X kuadrat, Y kuadrat dan sigma Y kuadrat, X dikali Y, dan sigma X dikali Y. Setelah kita dapat, lalu kita cari rata-rata X atau X bar dengan rumus sigma X per N sama dengan 108/8, kita dapat 13,5. Yang kedua, kita cari rata-rata Y atau Y bar sama dengan sigma Y per N sama dengan 24/8 yang sama dengan 3. Lalu kita cari koefisien A dan B-nya. Untuk koefisien B sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Lalu kita masukkan nilainya, kita dapat nilai koefisien B sama dengan 0,12. Lalu kita cari koefisien A sama dengan rumus sama dengan Y bar min B dikali X bar. Lalu kita masukkan rata-rata Y-nya 3 dikurang B-nya 0,12 dikali rata-rata X yaitu 13,5. Kita dapat nilai koefisiennya A-nya sama dengan 1,38. Nah, jadi persamaan garis regresi linear sederhananya adalah Y topi sama dengan A ditambah BX. Jadi Y sama dengan 1,38 ditambah 0,12X. Arti dari koefisien A yaitu 1,38 adalah saat pendapatan sama dengan 0 juta, maka pengeluaran medisnya sama dengan 1,38. Lalu arti dari koefisien B-nya yaitu 0,12 adalah setiap kenaikan pendapatan sebanyak 1 juta, maka pengeluaran medisnya bertambah sebanyak 0,12 kali. Lalu begitupun sebaliknya, jika pendapatannya berkurang sebanyak setiap 1 juta, maka pengeluarannya turun sebanyak 0,12 juta. Lalu soal yang kedua, lakukan peramalan berapa rata-rata pengeluaran medis penduduk suatu kelurahan yang memiliki rata-rata pendapatan penduduk sebesar 5 juta rupiah per tahun. Lalu jawabannya, karena kita sudah mempunyai persamaannya, Y sama dengan 1,38 tambah 0,12X, maka kita tinggal mengganti nilai X dengan 5. Lalu kita dapatkan hasilnya Y sama dengan 1,98. Jadi rata-rata pengeluaran medis penduduk tersebut adalah 1,98 juta. Lalu yang ketiga, soal C, lakukan uji T dengan menggunakan alfa sama dengan 5%, kemudian tentukan kesimpulan pengujian koefisien regresi tersebut. Sebelum kita mengerjakan, kita harus menentukan hipotesis atau kemungkinan yang akan kita gunakan. Hipotesis pertama atau H0, pendapatan tidak berpengaruh terhadap pengeluaran medis. Hipotesis yang kedua atau H1, pendapatan berpengaruh terhadap pengeluaran medis. Lalu statistik ujinya atau T-nya itu kita cari dengan rumus B per SB. Untuk mendapatkan nilai tersebut, kita cari dulu
nilai-nilainya. Untuk mendapatkan T hitung, gunakan tabel berikut. Di sini sudah ada kita sediakan tabel yang kita dapatkan dengan yang pendapatan X-nya kita dapatkan dengan rumus XI min X rata-rata. Y-nya juga sama, kita cari dengan rumus Y, I dikurang Y rata-rata. Lalu kita cari X kuadratnya, Y kuadratnya, X dikali Y, kita cari sigma X, sigma Y, kita cari sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, dan sigma X dikali Y. Nah, di bawah ini ada perhitungannya, bisa dilihat sendiri. Lalu, pertama-tama yang kita cari adalah sigma E kuadrat. Dengan rumus sigma Y kuadrat min B kuadrat dikali sigma X kuadrat. Kita masukkan nilainya, lalu kita dapat sigma E kuadratnya adalah 0,67. Setelah itu, setelah kita mencari sigma E kuadrat, kita langsung mencari SE kuadrat dengan rumus sigma E kuadrat per N min 2. Kita masukkan nilainya, lalu kita dapat SE kuadrat sama dengan 0,11. Lalu setelah itu kita cari SB-nya dengan rumus akar SE kuadrat per sigma X kuadrat. Lalu kita masukkan nilainya, kita dapatkan SB-nya sama dengan 0,026. Lalu setelah kita dapatkan SB, kita sudah bisa menghitung T hitungnya, yaitu dengan rumus B per SB. Kita masukkan nilainya, kita dapat nilai T hitung sama dengan 4,615. Maaf. Lalu dari tabel T dengan alfa 0,05 atau 5%, didapat 1/2 atau setengah alfanya sama dengan 0,025. Dan DF-nya yaitu dengan rumus N min 2. Lalu kita masukkan nilainya, kita dapat DF sama dengan 6. Lalu kita peroleh T tabel sama dengan T, 025, DF, yaitu nilainya 6. Berdasarkan tabel kita dapat nilai 2,447. Kriteria ujinya atau kesimpulannya, karena T hitung 4,615 itu lebih besar daripada T tabel yang nilainya 2,447, maka yang kita terima adalah hipotesis yang kedua atau H1, dan H0 atau hipotesis yang pertama kita tolak. Jadi yang kita terima adalah hipotesis pendapatan berpengaruh terhadap pengeluaran. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.